Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Pada sehat kan? Alhamdulillah kalau pada sehat semua. Nah, jadi harus tetap jaga kesehatan. Jangan lupa juga tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, supaya kalau kita sehat, mudah dalam menjalani semua aktivitas seperti itu. Nah, kembali lagi bertemu dengan saya dalam mata pelajaran geografi kelas 11. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti ketika pembelajaran diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelumnya ini saya mau absensi dulu ya. Hari ini ada yang tidak berangkat atau berangkat semua? Alhamdulillah, baik, berangkat semua ya. Alhamdulillah. Pada pertemuan kita kali ini nanti kita akan membahas tentang pedosfer, yaitu seputar tanah, baik dari pengertian tanah dan juga proses terbentuknya tanah. Nah, sebelum kita memasuki materi, silakan kalian buka buku modul kalian masing-masing bab pedosfer. Silakan dibuka. Sudah semuanya? Ya, baik. Eh, Ibu mau tanya, tadi pagi kalian berangkat sekolah ada yang jalan kaki? Oh, ada ya beberapa yang jalan kaki. Nah, kalau kita jalan kaki, otomatis kita menginjak tanah ya. Iya, sudah pasti. Yang misalnya berangkat sekolah mengendarai sepeda motor juga pasti menginjak tanah ya. Iya, jadi kenapa ibu tanya seperti itu? Karena kita nanti akan belajar seputar tanah. Nah, pasti kita dalam kehidupan sehari-hari pasti berinteraksi dengan yang namanya tanah, baik menginjak tanah ataupun kalau kita mau menanam sesuatu pasti juga menggunakan tanah. Nah, menurut kalian apa sih tanah itu? Definisi tanah itu sendiri menurut kalian gimana sih? Ada yang mau jawab? Silahkan. Oh, belum ada ya, masih bingung. Oke, Ibu maklumi. Jadi, mungkin kalian semua sudah tahu apa itu tanah, bentuknya seperti apa, itu sudah tahu ya. Tapi kalau disuruh mendeskripsikan atau menjelaskan pengertian dari tanah itu sendiri pasti masih pada bingung ya. Nah, baik. Kali ini nanti saya akan menayangkan materi berupa PowerPoint yang sudah saya buat, yaitu seputar pedosfer. Nah, nanti selain kalian menyimak materi yang saya tayangkan, kalian juga bisa menyimak materi yang ada pada buku modul kalian masing-masing. Nah, baik, langsung saja kita simak materi PowerPoint berikut ini ya. Oke, sudah terlihat ya PowerPoint yang saya tampilkan. Apakah tulisannya sudah bisa dibaca dengan jelas? Oke, baik. Nah, kali ini materi kita seputar pedosfer, yaitu meliputi pengertian tanah dan proses pembentukan tanah. Oke, langsung saja. Nah, kita masuk di pengertian pedosfer dan pengertian tanah. Oke, kita bahas pedosfer terlebih dahulu ya. Nah, pedosfer ini sendiri adalah lapisan paling atas dari permukaan bumi tempat berlangsungnya proses pembentukan tanah. Jadi, lapisan paling atas dari permukaan bumi. Nah, ini masuk ke definisi tanah. Jadi, tanah itu sendiri adalah suatu wujud alam yang terbentuk dari campuran hasil pelapukan batuan, yaitu anorganik, organik, air, dan udara yang menempati bagian paling penting dari litosfer. Jadi, tanah itu adalah suatu wujud alam yang terbentuk dari campuran ini tadi ya. Oke. Kita masuk ke proses pembentukan tanah. Nah, jadi dalam proses terbentuknya tanah ada 4 tahap. Yang pertama, soil begins to form. Yang kedua, simple organic. Yang ketiga, horizon form. Yang keempat, ada well-developed soil. Nah, untuk penjelasannya kita lanjut ke slide selanjutnya.
Oke, ini tadi adalah penjelasan dari gambar tadi. Yang pertama, tahap pertama yaitu batuan yang tersingkap ke permukaan bumi akan berinteraksi secara langsung dengan atmosfer dan hidrosfer. Pada tahap ini, lingkungan memberi pengaruh terhadap kondisi fisik. Berinteraksinya batuan dengan atmosfer dan hidrosfer memicu terjadinya pelapukan kimiawi. Nah, yang perlu digarisbawahi yaitu ini. Berinteraksinya batuan dengan atmosfer dan hidrosfer memicu terjadinya pelapukan kimiawi. Kita kembali ke gambarnya. Oke, nah ini tadi ya. Jadi awal mula terbentuknya tanah itu batuan berinteraksi dengan hidrosfer berupa air atau hujan dan berinteraksi dengan atmosfer berupa udara. Jadi seperti ini ya. Nah, interaksi ini menyebabkan pelapukan kimia. Jadi ini batuannya mulai retak. Oke, lanjut ke tahap kedua yaitu setelah mengalami pelapukan tadi, bagian batuan yang lapuk akan menjadi lunak. Lalu air masuk ke dalam batuan sehingga terjadi pelapukan lebih mendalam. Pada tahap ini, di lapisan permukaan batuan telah ditumbuhi calon makhluk hidup. Oke, kembali lagi ke gambar. Nah, jadi setelah berinteraksi dengan ini dan terjadi lapukan kimia, nah ini lapukannya, batuannya sudah mulai lapuk ya, dan di atasnya ini sudah mulai ditumbuhi calon-calon tumbuhan hidup seperti itu. Kita lanjut ke tahap yang ketiga. Nah, pada tahap ketiga ini, batuan mulai ditumbuhi tumbuhan perintis atau tumbuhan yang sudah ada akarnya. Nah, akar tumbuhan tersebut membentuk rekahan di lapisan batuan yang ditumbuhi, dan disinilah terjadi pelapukan biologis. Nah, oke. Jadi setelah pelapukan kimia ini mulai ditumbuhi calon tumbuhan. Nah, calon tumbuhan ini sudah mempunyai akar. Nah, si akar ini tembus ke dalam lapisan batuan sehingga batuan yang ditembusi oleh akar ini menjadi lunak seperti itu dan terjadi pelapukan biologis yang disebabkan oleh akar tumbuhan tadi. Oke, kembali ke tahap yang keempat, yaitu di tahap yang terakhir, tanah menjadi subur dan ditumbuhi tanaman yang relatif besar. Pemadatan dan tekanan pada sisa-sisa zat organik akan mempercepat terbentuknya tanah. Oke, jadi ini tadi sudah mulai hancur, sudah mulai terbentuk tanah ya. Nah, di sini mulai ditumbuhi tumbuhan akar yang besar seperti itu. Jadi setelah ditumbuhi ini, maka ini menjadi padat ya, dan terbentuklah tanah. Jadi dari keempat tahap ini bisa disimpulkan bahwa proses terbentuknya tanah itu bermula dari batuan yang mengalami pelapukan kimia, kemudian mengalami retakan dan mengalami pelapukan biologis sehingga terbentuklah tanah seperti itu. Jadi sudah paham ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin belum ada ya. Nah, kalau belum ada, kita lanjut ke komposisi tanah. Jadi, tanah ini terdiri dari apa aja sih? Jadi, yang pertama, tersusun dari 45% bahan mineral. Nah, bahan mineral ini sendiri di dalam tanah berasal dari pelapukan batuan. Nah, kemudian terisi oleh 5% bahan organik. Nah, bahan organik biasanya ditemukan pada permukaan tanah dan berfungsi sebagai granulator. Kemudian ada 25% air. Nah, keberadaan air ini di dalam tanah karena tertahap atau terserap oleh massa tanah. Kemudian ada 25% udara, dan udara ini berfungsi mengisi pori-pori tanah. Nah, keempat bahan ini tergolong menjadi dua ya, seperti pada gambar ini, yaitu padatan dan ruang pori. Jadi yang termasuk ke dalam padatan ini yaitu bahan organik dan bahan mineral yang emang bahan ini padat seperti itu. Dan ruangan pori ini diisi oleh air dan udara. Jadi air dan udara ini termasuk bahan yang bisa menembus. Nah, air ini kan bisa menembus batuan atau tanah. Udara juga sama, bisa menembus batuan atau tanah sehingga termasuk ke dalam ruang pori seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, belum ada ya, kita lanjut.
Nah, lanjut ke faktor pembentukan tanah. Jadi dalam faktor pembentukan tanah ini ada rumusnya, yaitu T sama dengan F dalam kurung IOBTW. Nah, ini bisa dihafalkan yang ya teman-teman. Jadi T ini mengisi untuk tanah. F ini faktor. Nah, faktornya terdiri dari apa aja sih? Jadi terdiri dari I. I mewakili iklim. Nah, iklim ini terdiri dari curah hujan dan suhu. Kemudian O. O ini organisme, yaitu terdiri dari flora dan fauna. Kemudian ada B. B ini bahan induk, yaitu terdiri dari batuan vulkanik, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Kemudian ada T, yaitu topografi atau tinggi rendahnya permukaan bumi. Kemudian ada W, waktu, yaitu umur tanah atau tingkat perkembangan tanah muda, tanah dewasa, dan tanah tua. Jadi, faktor pembentukan tanah itu dipengaruhi oleh ini tadi, iklim, organisme, bahan induk, topografi, dan waktu. Kita lanjut ya. Oke, di sini ada sifat-sifat tanah. Nah, sifat tanah ini ada 4 hal. Yang pertama, tekstur tanah. Jadi didefinisikan sebagai perbandingan relatif berbagai golongan besar partikel tanah dalam suatu massa tanah, terutama perbandingan antara fraksi-fraksi pasir, debu, dan liat. Jadi tekstur tanah ini secara simpelnya terdiri dari ini, tekstur pasir, tekstur debu, dan tekstur tanah liat. Oke, kita lanjut ke struktur tanah. Nah, struktur tanah ini merupakan gumpalan-gumpalan kecil dari tanah akibat melekatnya butir-butir tanah satu sama lain yang sering juga disebut agregat. Nah, oke, lanjut ke warna tanah. Oke, jadi kita kan sudah tahu ya tanah itu seperti apa. Terus kalau kita berinteraksi dengan tanah, pasti kita melihat warna tanah itu seperti apa. Nah, kadang kita bisa melihat warna tanah itu ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang kemerah-merahan. Nah, itu disebabkan oleh apa sih kira-kira? Nah, jadi di sini pengertiannya tanah akan berwarna gelap atau hitam apabila tanah tersebut kaya akan bahan organik. Nah, tanah akan berwarna terang apabila banyak mengandung mineral kuarsa atau feldspar. Dan tanah yang mengandung mineral bersih biasanya bervariasi warnanya. Nah, selanjutnya ada pH tanah. pH tanah ini adalah derajat keasaman tanah. Tinggi rendahnya derajat pH dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentuk tanah dan kepekatan ion hidrogen dan ion hidroksil dalam tanah. Semakin tinggi kadar ion hidrogen, semakin tinggi kadar ion hidrogen, semakin tinggi pula tingkat keasaman tanah. Jadi sifat-sifat tanah ini berdasarkan tekstur, ini nanti ada tanah apa aja, terus berdasarkan struktur tanahnya, berdasarkan warnanya juga nanti bisa dilihat warna apa aja, dan juga berdasarkan tingkat keasaman atau pH tanah. Oke, itu tadi materi PPT mengenai pedosfer. Tadi terdiri dari pengertian pedosfer itu sendiri, kemudian ada pengertian dari tanah, proses pembentukan tanah, ada komposisi tanah dan juga sifat-sifat tanah. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau memberi tanggapan nih seputar tanah? Silakan, ayo. Kalau ada yang masih bingung, bisa ditanyakan sekarang. Iya, silahkan Mbak Sinta, mau tanya apa? Nah, oke, pertanyaan dari Mbak Sinta tadi yaitu tentang faktor pembentukan tanah. Salah satunya ada topografi. Nah, kenapa sih topografi kok bisa berpengaruh terhadap pembentukan tanah? Nah, kita pahami dulu. Jadi topografi ini pengertiannya adalah tinggi rendahnya permukaan atau curam landainya permukaan, seperti itu. Nah, tadi dalam faktor pembentukan tanah kan si tanah ini berasal dari batuan yang terkikis. Nah, jadi kalau lahan atau permukaan bumi itu curam, jadi itu akan memudahkan proses terkikisnya batuan. Jadi seperti itu. Makanya kalau
lahannya lereng atau curam itu memudahkan terkikisnya batuan, sedangkan kalau lahan atau permukaan buminya landai itu rada susah seperti itu ya. Makanya bisa berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah. Bisa dipahami Mbak Sinta? Atau yang lain bisa dipahami ya? Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Oke, sepertinya tidak ada ya. Sepertinya sudah paham semua. Alhamdulillah, baik. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin segitu dulu materinya. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita lanjut ke profil tanah dan jenis-jenis tanah. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini Ibu mau kasih tugas ya, tugas rumah. Jadi kalian nanti mencari gambar bentuk-bentuk struktur tanah baik di internet ataupun di sumber lain, dari buku juga boleh. Nah, nanti kalian menggambar bentuk-bentuk struktur tanah ya, terdiri dari lempeng prisma, tiang, angular, bloksi, subangular bloksi, dan granular dan remah seperti itu. Jadi kalian nanti menggambar bentuk-bentuk struktur tanah, nanti digambar di buku tulis boleh, digambar di buku folio juga boleh. Nah, dikumpulkan minggu depan seperti itu. Mau ada yang ditanyakan dari tugasnya? Oke, sudah paham ya. Baik, habis ini mau pergantian mata pelajaran apa? Oh, seni budaya, baik. Nah, berhubung ini jam pelajarannya sudah habis, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya paparkan bisa kalian pahami dengan baik, dan semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat ya, amin. Selamat berganti ke mata pelajaran lainnya. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan.